Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang buku Pelangi yang Ternoda. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu tentang pintu-pintu kemaksiatan. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pintu yang bisa membuat seorang hamba itu terjerumus dalam kubang kemaksiatan. Apabila seorang hamba sudah membuka pintu tersebut, maka besar kemungkinan dia akan terbawa dengan godaan-godaan, rayuan-rayuan yang ada di balik pintu-pintu tersebut. Nah, pertanyaannya, pintu-pintu apa sajakah itu yang bisa membawa seorang hamba terjerumus ke dalam kubang kemaksiatan? Jawabannya adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa sekurang-kurangnya pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu yang bisa menghantarkan seorang hamba pada kebinasaan, itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Apa saja itu, Ustaz? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Yang pertama adalah pandangan. Yang pertama, pintu yang bisa menghantarkan seseorang pada kubang kemaksiatan, pada kehancuran, pada kebinasaan adalah pandangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, apabila seseorang mengumbar pandangannya, tidak menjaga pandangannya, melihat hal-hal yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini tentu akan membawa dia, yaitu pemilik mata, pemilik pandangan tersebut, ke dalam dosa. Dan tentunya dosa itu akan mengantarkan seseorang ke dalam kebinasaan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Yang pertama adalah pandangan. Nah, pandangan ini adalah salah satu pintu utama masuknya kemaksiatan. Melalui pandangan, seringkali dosa menjadi terlaksana. Melalui pandangan pula, seseorang akan terlena dengan sesuatu yang ia pandang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pemeluknya untuk menundukkan pandangan jika berpapasan dengan sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Ya. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi pemeluk Islam, bagi hamba-hambanya, untuk menundukkan pandangan jika berpapasan dengan sesuatu, jika melihat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilihat. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya ketika seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa adanya keperluan. Hal ini berlaku pula kepada seorang wanita yang melihat seorang laki-laki yang bukan mahramnya tanpa adanya keperluan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada para laki-laki yang beriman, kepada laki-laki yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menjaga, menundukkan pandangannya. Wa yahfazu furujahum, dan hendaknya pula mereka menjaga kemaluan mereka. Karena seringkali dari pandangan itu turun ke hati, lalu adanya keinginan untuk berbuat
hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perzinahan dan yang semisal. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-30. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hal demikian. Tapi untuk perempuan. Kalau tadi untuk laki-laki. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi para wanita muslimah untuk menundukkan pandangannya juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin." Dan katakanlah pula wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna. Dan hendaknya mereka itu, yaitu para wanita-wanita muslimah, menjaga kemaluan mereka. Dijaga auratnya. Jangan sampai aurat yang mereka tampakkan membawa mereka pada perzinahan. Fana'udzubillahi min dzalik. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumbar pandangan secara bebas, ya. Baik, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana jika kita tidak sengaja memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya yaitu tidak mengapa. Jika memang hal itu tidak sengaja. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa hal tersebut hanya berlaku untuk pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang berikutnya, pandangan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus menundukkan pandangan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nazratan nazrah." Janganlah engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena sesungguhnya hanya pandangan pertamalah yang diperbolehkan untukmu, sedangkan pandangan selanjutnya itu bukan untukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinyatakan hasan gharib oleh beliau. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pandangan. Ia bagaikan panah beracun yang dilemparkan oleh iblis kepada manusia. Seseorang akan selamat dari panah tersebut jika ia menundukkan pandangannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan itu merupakan panah beracun dari anak-anak panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillahi awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah. Barang siapa yang menundukkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah Subhanahu wa taala, dia menundukkan pandangan, tidak mau melihat seorang wanita yang cantik yang melihatkan auratnya, dan ia lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, "Awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan dalam hatinya sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, seperti Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Namun meskipun banyak di antara para ahli hadis yang menilai hadis ini dhaif atau lemah, secara makna hadis tersebut benar, bahwa pada kenyataannya memang pandangan seperti halnya panah beracun yang bisa membinasakan pelakunya jika tidak dikendalikan dengan baik. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ghuddu absarakum wahfazu furujakum." Tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala.
Jadi kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, karena itu sangat penting ya bagi kita dan juga masa depan kita, bagi diri kita dan juga untuk agama kita. Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada para sahabatnya yang senang duduk-duduk di pinggir jalan agar mereka itu senantiasa menjaga pandangan dan menunaikan hak para pengguna jalan. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal julusa bit turuqat." Wahai para sahabatku, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu, maka para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisina." Wahai Rasul, hal ini adalah kebiasaan kami yang sudah sering kami lakukan. Buddun natahaddatsu fiha. Ya, karena disitulah kami saling berbincang-bincang, kami saling ngobrol-ngobrol. Ya, itulah tempat tongkrongan kami, wahai Rasulullah. Kami sangat susah untuk meninggalkannya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Idh abaitum innal majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu." Jika memang kalian tidak bisa meninggalkan tempat duduk-duduk kalian ini, tempat tongkrongan kalian ini, fa'atu at-tariqa haqqahu, maka sudah seharusnya kalian memberikan hak yang ada di jalan. Ya, kalian memberikan hak yang ada di jalan. Ya. Tunaikanlah hak jalan. Apa yang dimaksud dengan tunaikanlah hak jalan tersebut? Ya, para sahabat pun bertanya, qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan haqqut tariq? Haknya jalan, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ghaddul basari wa kafful adza wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Hak-hak jalan itu adalah yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, wa kafful adza, jangan mengganggu, ya, atau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Jadi kalau misalnya di jalan itu ada ranting, ada bungkus makanan yang berserakan sehingga mengganggu para pengguna jalan, maka disingkirkan jika itu ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, waraddus salam, menjawab salam jika ada orang yang memberikan salam. Kemudian yang selanjutnya, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dan hendaknya kalian ketika tongkrong-tongkrong di pinggir jalan memerintahkan hal-hal yang ma'ruf, memerintahkan hal-hal yang berbau kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kalau misalnya kita mau duduk-duduk di pinggir jalan, maka tunaikanlah hak jalan, yaitu dengan menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, pandangan itu termasuk pangkal dari segala bencana yang menimpa manusia. Hal ini dikarenakan bahwa pandangan akan melahirkan getaran dalam hati, lalu diikuti dengan angan-angan yang membangkitkan syahwat serta keinginan yang semakin menguat, hingga pada akhirnya menjadi kebulatan tekad, dan terjadilah perbuatan itu secara pasti, selama tidak ada penghalang yang menghalanginya. Ya. Jadi melalui pandangan, kata Imam Ibnu Qayyim, itu akan melahirkan gejolak syahwat, sehingga pemiliknya ini akan melakukan hal-hal yang keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama tidak ada penghalang yang menghalanginya. Ya. Oleh karena itu,
Dalam hal ini ada yang pernah mengatakan, as-sabru ala ghaddil basari aisaru minal sabri ala alamin ma ba'dah. Kesabaran dalam menundukkan pandangan itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan daripada kesabaran dalam menanggung beban akibat setelahnya. Masya Allah, perkataan yang sangat indah. As-sabru ala ghaddil basari aisaru minas sabri ala alamin ma ba'dah. Kesabaran dalam menundukkan pandangan itu jauh lebih mudah daripada kesabaran dalam menanggung beban akibat setelahnya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di hadapan kita ada hal yang diharamkan oleh Allah, yang mana kita itu sebenarnya ingin melihat, tapi kita menahannya. Kita bersabar dari pandangan tersebut. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, kesabaran tersebut itu jauh lebih mudah daripada kalau misalnya kita melepaskan pandangan kita kepada hal-hal yang yang diharamkan oleh Allah, yang ada di hadapan kita. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Pandangan merupakan awal mula bencana. Betapa banyak hamba yang tergelincir karenanya, binasa, hilang tak tersisa. Ia bagaikan percikan api di awalnya yang kemudian bakarnya membara. Seorang penyair pernah berkata, "Kul hawadis mabdaha minan nazar, wa mu'zamun nari min mustasgharis syarar, wa kam nazratin balagat min qalbi sahibiha, kama balagis sahmi bainal qawsi wal watar." Setiap bencana berawal dari pandangan mata, sebagaimana api yang besar berasal dari percikan bara. Betapa banyak pandangan menembus hati pemiliknya, seperti kekuatan anak panah yang lepas dari busurnya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Di antara bencana yang ditimbulkan dari pandangan, yaitu penyesalan dan sakitnya hati. Terlebih lagi jika apa yang dipandang itu sangat diinginkan, namun sangat sulit untuk didapatkan. Hati akan tersiksa, gundah gulana, segala cara akan dikerahkan, syariat pun tak diperhatikan, tak diindahkan. Ini adalah musibah bagi mereka yang mengumbar pandangan. Mereka kira pandangan berikutnya akan mengobati pandangan yang pertama. Namun pada kenyataannya, yang kedua malah lebih menyakitkan, meletihkan. Begitu pula dengan yang ketiga dan seterusnya. Demikianlah musibah bagi para pengumbar pandangan. Dia tersiksa oleh matanya, terlena dengan kemauannya, dan perlahan binasa oleh keinginannya. Sadarilah wahai engkau yang masih mengumbar pandangan, bersabar sejenak lebih ringan daripada menanggung sesal yang berkepanjangan. Ya, inilah pintu yang pertama yang bisa membawa seorang hamba terjerumus dalam perbuatan maksiat, yaitu mengumbar pandangan. Adapun pintu yang kedua, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.